Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. KD ungkap pendapatan miliaran sebagai anggota DPR RI. Saya benar-benar mengapresiasi, kata benar Bang Boyamin tadi, apa yang dilakukan KD tadi. Dan kita harapkan transparansi dari KD ini dicontoh juga oleh para pejabat yang penghasilannya luar biasa gede lah. Bisa dilihat dari website DPR itu nggak ada yang disembunyikan sebenarnya. Dan kalau kita jelaskan, ya begitu aja, asal jangan dipolitisasi seolah-olah anggota DPR itu pendapatannya yang dibawa pulang ke rumah segitu, itu belum betul. Jadi anggaran yang dikeluarkan selain gaji pokok dan tunjangan itu berbasis kinerja. Jadi kalau misalnya dana aspirasi itu hanya terpakai separuh, ya separuhnya dikembalikan. Misalnya kunjungan dapil yang terpakai 1/4, 3/4-nya ya dikembalikan. Gitu loh. Berikanlah contoh pada masyarakat itu, karena setahu saya ini pernah saya mengurus ini DPRD 2004 masuk penjara karena double gini. Suatu saat ini kalau ada persoalan bisa jadi persoalan karena justru DPR inilah yang mengawasi anggaran. Jadi harus betul-betul clear and clean DPR dalam menggunakan anggarannya. Belum lama ini penyanyi cantik sekaligus anggota DPR RI Krisdayanti atau KD belak-belakan cerita soal gajinya sebagai anggota DPR. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Ya udah. Pengakuan yang rasanya nggak akan bikin masyarakat awam ngiler kalau seandainya total pendapatan bulanannya cuma segitu. Tidak ditambah tunjangan dan pemasukan ini dan itu. Kalau beneran cuma segitu, yakni 16 juta sebagai gaji pokok, penulis bahkan meyakini kalau Mbak KD akan lebih memilih terus menyanyi. Karena pendapatan dari dunia tarik suara jauh lebih menjanjikan ketimbang menjadi anggota dewan. Berapa sih sebenarnya pendapatan yang KD terima? Jadi, menurut lansiran Detikcom, setiap tanggal 1, Mbak KD ini mengaku hanya menerima 16 juta tadi itu. Tapi seperti bisa diduga, gaji yang cuma segitu belum semua, masih ada tunjangan hingga dana reses yang kalau ditotal tetap bikin ngiler bung. Menurut Krisdayanti saat bercerita kepada YouTube Akbar Faisal, dalam sebulan ada beberapa kali penerimaan uang masuk. Setelah 16 juta itu, ada tunjangan sekitar 59 juta. Jadi total untuk 2 item ini saja sudah 75 juta yang diterima antara tanggal 1 sampai 5 setiap bulannya. Jadi 16 juta itu gaji pokok, 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, komunikasi segala macam. Terus yang lainnya? Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi berapa dana aspirasi? Aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali. Yang bikin ngiler masih ada lagi, dimulai dari dana aspirasi sebesar 450 juta yang diterima 5 kali dalam setahun, atau total 2.250 juta. Lalu masih ditambah uang untuk kunjungan ke daerah pemilihan yang biasanya dilakukan saat masa reses. Jumlahnya 140 juta, diterima sebanyak 8 kali dalam setahun, totalnya 1.120 juta. Kalau tidak salah hitung, dengan total gaji plus tunjangan senilai 900 juta dalam setahun, maka total pendapatan tahunan seorang KD bisa mencapai 4.270 juta atau kisaran 355 jutaan per bulan. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik, setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu. Aturan itu. Dana aspirasi tadi 450 juta 5 kali dalam 1 tahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil berapa sih? Tertarik ya mau masuk lagi? Wedit. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengetahui jumlah itu, sedikit nyesal juga kenapa penulis sampai niat banget ngitung ya.
Pendapatan segitu terbilang sangat fantastis, tapi bisa dibilang pemborosan kalau misalnya ada oknum anggota dewan yang masih saja tergoda buat korupsi dengan pendapatan yang segitu. Rakyat yang juga misu setiap kali membaca berita kehadiran minimal kalau pas digelar rapat paripurna, di mana ada tangan-tangan dari anggota dewan tapi manusianya tidak ada di tempat. Jangan bilang gara-gara pandemi atau mereka bisa rapat secara daring ya, wong cerita begini sudah rahasia umum sejak sebelum COVID melanda negeri ini kok. Lantas rakyat juga berhak jengkel mendapati fakta anggota dewan yang suka mengkritik Presiden RI, pemerintah, hingga memprovokasi lewat cuitan-cuitan maupun saat memberi keterangan pers. Orang macam ini sangat tidak tahu diri karena menikmati uang negara tapi sekaligus menjadi semacam makhluk parasit yang gak berguna. Kalau ditanya, tameng sebagai wakil rakyat pun kerap dilontarkan. Padahal mereka terlihat lebih membela kepentingan pribadi, partai politik, hingga komplotannya yang tidak suka dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Herannya waktu pileg digelar, orang model gini kok bisa dipilih lagi? Sebenarnya yang pintar dan yang bodoh siapa sih? Daftar kekesalan rakyat rasanya masih banyak kalau sudah bicara soal kinerja anggota dewan dengan pendapatan selangit itu. Meski penulis paham juga bahwa tidak semua anggota dewan sibuk cari muka, cari pemasukan tambahan, memanfaatkan jabatan dan pengaruhnya, atau menerima gaji buta dengan bekerja ala kadarnya. Nanti juga akan saya dalami itu, misalnya kunjungan kerja, dana aspirasi, kunjungan dapil, itu semua itu sebenarnya mirip-mirip aja. Kunjungan dapil dan reses itu sama-sama ke daerah asalnya juga gitu, dan kegiatannya juga hampir mirip-mirip saja. Proses-proses itu yang justru harus diaudit, karena selama ini yang saya tahu seperti dana aspirasi dan itu tadi sebenarnya hanya posisi diberikan langsam, dan ada yang ngomong ya sekedar tanda tangan diterima oleh yang menerima sudah, pertanggungjawabannya tidak ada. Tapi ada ngomong ya ada pertanggungjawabannya. Jadi ini yang sebenarnya yang menjadikan menurut saya Krisdayanti lebih jujur, lebih polos bahwa itu yang diterima gitu. 1-2 anggota dewan yang terbilang langka tentu ada, dengan niat bekerja tulus dan berani ambil resiko dengan melawan arus ketidakbenaran seandainya ada. Orang yang berjuang di jalur kebenaran semacam ini biasanya akan sepi peminat karena bisa dimusuhi koleganya, atau minimal nggak diajak makan enak pas ada jamuan untuk deal politik tertentu. Manusia langka seperti Ahok hanyalah salah satu pejabat publik yang sekiranya menjadi anggota DPR RI pasti akan melawan arus ketidakbenaran walaupun resikonya dijauhi, dipenjara, atau malah bisa mati. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1, 15 juta ya. Tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi ya, berapa dana aspirasi? Dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Kita juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu. Aturan itu. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, pun dapil berapa sekarang? Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali. Mbak Kade, kenapa sih mesti sampean ungkap pendapatan itu? Jadi ketahuan kan? Awas juga loh Mbak Kade, nanti teman-temanmu nggak terima karena urusan dapurmu diungkap ke publik. Meski sebenarnya wajar sebagai wakil rakyat, seharusnya memang rakyat tahu berapa gaji dari wakilnya, yang semoga saja bisa disisihkan sebagian untuk memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan yang berjasa, mengirimnya duduk di kursi empuk dengan gaji miliaran per tahun itu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.